Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 12 yang berkata demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup adalah sebuah pertandingan. Hidup adalah sebuah petualangan. Semua pernyataan ini adalah benar adanya, dan sebuah prinsip yang patut dipegang sebagai bekal hidup untuk memperoleh kesuksesan hidup adalah never give up, atau jangan pernah menyerah. Seorang pejuang harus memiliki sikap pantang menyerah untuk terus berjuang sampai meraih kemenangan. Seorang atlet juga harus memiliki mentalitas pantang menyerah. Demikian pula seorang petualangan harus berani melangkah dan tidak menyerah pada rintangan dan tantangan. Perjalanan iman kekristenan tak ubahnya seperti seorang pejuang, seorang atlet, sekaligus seorang petualang. Kita berada dalam jalur ini dan harus berjuang terus hingga garis akhir seperti yang dipesankan Paulus. Memang ada banyak tantangan dan rintangan yang mesti kita lalui. Rintangan dan tantangan bagi seorang atlet, seorang pejuang, dan seorang petualang bukanlah untuk dihindari, namun untuk ditaklukkan. Bagi mereka tidak ada kata menyerah. Kekuatan mereka berasal dari pengharapan mereka akan kemenangan, hadiah, dan upah dari jerih lelah mereka dalam berjuang. Demikian juga sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang Kristen. Dengan iman kita kepada Kristus Yesus, kita pasti tampil sebagai seorang pemenang. Bahkan lebih daripada itu, kita adalah lebih dari seorang pemenang. Karena sejatinya, Yesus sendiri yang membantu kita untuk mencapai kemenangan. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik dalam hidup ini, dan biarkan Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Dalam segala perkara yang kita lalui, Tuhan punya rencana, dan Dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Percayalah kepada Tuhan, dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka Dia yang akan berjalan di depan kita, sampai kepada garis akhir kemenangan kita. Tuhan yang membawa hidup kita, dan tangan kanannya yang membawa kemenangan, akan menuntun langkah hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kita bahwa hidup sebagai orang percaya
bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi sebuah medan pertandingan iman yang nyata. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, kita dipanggil untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Artinya, kita tidak boleh pasif atau menyerah pada keadaan. Setiap tantangan, cobaan, dan kesulitan yang kita hadapi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembentukan Tuhan atas hidup kita. Tuhan sedang melatih ketahanan kita, melatih iman kita, dan memperlengkapi kita untuk masuk dalam rencananya yang sempurna. Kita tidak sedang berjalan sendirian. Dalam menghadapi pertandingan iman ini, kita didampingi oleh Roh Kudus yang memberi kekuatan, hikmat, dan penghiburan. Mentalitas pantang menyerah bukanlah hasil dari kekuatan kita sendiri, melainkan karena adanya keyakinan bahwa Tuhan yang memanggil kita juga setia menyertai kita. Ketika kita merasa lelah, Dia memberi kekuatan baru. Ketika kita jatuh, Dia mengangkat kita. Ketika kita merasa sendiri, Dia meneguhkan hati kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Hidup sebagai orang percaya menuntut keberanian untuk terus melangkah maju. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak memiliki potensi, tetapi karena mereka menyerah terlalu cepat. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa mereka yang bertahan sampai kesudahannya akan memperoleh mahkota kehidupan. Maka dari itu, jangan menyerah hanya karena jalan terasa berat. Justru di saat kita bertahan dalam penderitaan, disitulah Tuhan sedang mengukir karakter Kristus dalam diri kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang bebas hambatan, tetapi Ia berjanji akan menyertai kita dalam setiap langkah. Dalam setiap perjuangan yang tampaknya sia-sia, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja dalam diam, mempersiapkan kemenangan besar yang tidak kita duga. Oleh karena itu, jangan biarkan hati kita dikuasai oleh rasa kecewa, putus asa, atau pesimis. Iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup, tetapi juga percaya bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Kemenangan yang sejati bukan sekedar berhasil dalam kehidupan duniawi, tetapi ketika kita tetap setia di tengah tekanan, tetap percaya saat tidak melihat jawaban, dan tetap mengandalkan Tuhan walau segala sesuatu tampak tidak pasti. Itulah kemenangan iman yang sejati. Iman yang tidak tergoncang oleh keadaan, tetapi tetap berdiri karena tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Kita adalah pejuang Kristus, dan sebagai pejuang sejati, kita tidak boleh mundur hanya karena satu kegagalan atau kejatuhan. Ketika kita sampai pada titik akhir kehidupan ini, biarlah kita bisa berkata seperti Paulus, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Itulah tujuan akhir dari perjalanan iman kita, untuk menyenangkan hati Tuhan dan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Untuk itu, kita harus terus melangkah, terus percaya, terus berharap, dan terus mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Ingatlah, Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita tidak akan berhenti sampai Ia menyelesaikannya dengan sempurna. Maka dari itu, jangan pernah menyerah. Apapun situasi yang kita hadapi, seberat apapun tantangannya, tetaplah percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat akan memimpin kita, dan kasih-Nya yang besar akan menopang kita sampai kepada garis akhir. Jangan menyerah, berserahlah kepada Tuhan. Di dalam Tuhan, kemenangan pasti terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini,
Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Engkau tahu setiap pergumulan dan perjuangan hidup kami. Kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kuatkan kami untuk terus berjuang, tetap setia dan tidak pernah menyerah, karena kami tahu Engkau yang memimpin langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan seruan kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.